Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusuf. Dan sekarang di depan saya udah kedatangan drone baru yaitu Hubsan Zino 2 Plus ya. Langsung aja kita mau unboxing drone dari China ini. Let's go. Oke, langsung aja kita buka segelnya ya. Kita mau lihat isinya dapat apa aja. BTW ini kita belinya paketnya yang combo. Jadi dia udah dapat tasnya ya. Ternyata dalam dus coklat ini masih ada satu dus lagi ya. Ini dus putih dan kalian bisa lihat tampak sini tulisan Zino 2 Plus-nya dalam kondisi tertutup drone-nya. Dan di sini juga ada dalam kondisi terbuka. Dan di bagian atasnya sini ya, bagian atasnya sini, ini masih ada segelnya. Oke, masih ada segelnya. Jadi ini segel yang utama ya, segel utama. Oke, kita mau buka. Nah, dalam ini kita bisa lihat ya. Ini kita langsung dapat tas dari Zino-nya. Dan ini sangat-sangat bagus menurut saya. Kenapa? Kayaknya di dalam sini udah nggak ada apa-apa lagi tuh. Jadi benar-benar di dalam dus ini cuma tas ini ya. Jadi cukup apa ya? Cukup praktis, semua udah ada dalam tas ini packagingnya ya. Oke, kita mau langsung buka aja. Kita punya tas. Di sini kalian bisa lihat ada tulisan Hubsan-nya, brand dari Hubsan-nya. Nah, ini drone-nya. Kita lihat di sini. Drone ini warna putih. Kita bisa lihat drone warna putih. Ini untuk ukuran drone menurut saya cukup berat ya. Mungkin ini setara dengan Mavic Pro ya, setara dengan Mavic Pro. Cuman harganya ini kombonya sekitar 8 jutaan. Jadi menurut saya harganya cukup affordable ya, affordable. Dan di sini kita juga dapat apa ya? User manual dengan berbahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Oke. Kita taruh di sini. Lalu tadi di bagian sini kalian bisa lihat ini adalah letak buat drone ya. Dan di sebelah sini, sebelah kanan kalian bisa lihat ini ada remote-nya juga. Bagi kalian yang penggemar warna putih ini sebenarnya sangat cocok banget ya. Karena jarang banget drone yang punya warna putih ya. Jarang banget drone warna putih. Kebanyakan mungkin abu-abu, kebanyakan warna hitam ya kan. Oke. Lalu di bagian bawah sini kita mau lihat, wah ini banyak banget aksesoris di bawah ya. Semua sudah lengkap di sini. Ini kita dapat adaptornya, dan adaptornya ini walaupun ini Hubsan brand dari China, dia sudah berikan kita adaptor yang sesuai dengan Indonesia. Jadi kita nggak butuh beli colokan lagi di depannya ya. Oke, dan di sini kita mau lihat ini kita dapat 2 aksesoris. Karena saya baru banget kenal brand Hubsan ini, saya nggak tahu ini buat apa, tapi harusnya sih buat baterai ya. Nanti kita pengen bahas detail tentang 2 aksesoris kecil ini. Oke, dan di bawah sini juga ada lagi ekstra baterai. Ekstra baterai, kita lihat mau dapat berapa ekstra baterai. Ternyata kita di sini cuma dapat 1 ekstra baterai. Jadi total dengan body yang sudah dapat di Hubsan Zino 2 Plus ini, kita total dapat 2 baterai ya. Kita dapat 2 baterai. Lalu di dalamnya sini kita juga dapat, wah banyak nih. Kita dapat propeller, ekstra propeller. Jadi kalau misalkan kalian punya baling-baling ini retak ya, atau misalkan udah rusak, kalian bisa ganti. Dan dia masih sistemnya pakai baut. Oleh karena itu dia kasih kita obeng. Udah dapat, kalau misalkan kalian nggak punya obeng, udah dikasih sama si Hubsan-nya. Oke. Lalu di sini kita juga dapat beberapa kabel. Ini kalian nggak usah pusing kalau kalian punya handphone apa, karena di sini udah kasih semua yang lengkap ya. Ada USB biasa, ada buat iPhone punya, dan juga ada buat USB-C. Jadi sudah lengkap. Tergantung drone apa kalian yang punya, dia sudah berikan semua. Oke. Lalu di sini kita juga dapat ini, saya rasa buat charger ya, kabel USB buat ngecas kita punya remote ya. Ini USB ke USB biasa. Nah, bisa lihat. Di sini kita juga dapat 1 kabel. Ini saya nggak tahu kabel apa, nanti kita bakal tes ya kabelnya buat apa. Dan di bagian dalam sini, nanti kalian bisa lihat ya, dalam sini itu udah ada skat-skatnya. Jadi kalian nggak usah takut
taruhnya berantakan, taruh adaptor di mana, taruh charger di mana, taruh kabel di mana, semua sudah bisa terorganisir dengan rapi. Ini saya cukup suka dari si Hubsan Sino 2 Plus ini ya. Dan kita mau lihat di dalam, di bagian depannya sini nih. Nah, ini ternyata ada satu sleting lagi. Kita mau lihat ada dapat apa nggak? Ternyata tidak dapat apa-apa ya di sini. Tapi kalian mungkin bisa taruh, kalian punya SD card atau barang-barang yang lain, mungkin dompet atau uang kecil misalkan. Kalian nggak mau bawa apa-apa lagi, bisa taruh uang di bagian sini. Oke. Jadi ini semua isi daripada Hubsan Sino 2 Plus, dan kita sebentar lagi akan coba kotak-katik bagaimana aksesoris berikutnya yang kita dapat. Nah, sekarang kami sudah megang Hubsan Sino 2 Plus-nya. Kita mau buka dulu propellernya. Jadi di sini dapat apa? Kertas begitu ya. Begitu, kita mau buka dulu. Sebelah sini juga ada, kita mau buka dulu juga. Jadi ini drone kalau secara body ini mirip dengan DJI Mavic Pro, dan kita bisa lihat dia juga bisa dilipat, dan kita mau copot terlebih dahulu ya. Kita mau buka terlebih dahulu, kita mau lihat bukaannya seperti apa. Di sini ada tulisannya, ini ada bagian A, ini ada bagian B, kita mau lihat ya. Jadi dia bukanya adalah ke samping ya, dua-duanya ke samping. Ini ke samping seperti ini, dan ini juga ke samping. Karena kalau Mavic Pro ada yang dia ke samping, lalu ada bagiannya ke belakang. Nah, tapi dia nggak, dia ke samping. Jadi agak sedikit berbeda. Di sini juga sama, buka yang atas terlebih dahulu, lalu buka yang bagian bawah. Jadi ini sebenarnya cukup simple ya, cara bukanya cukup simple. Dan ini harusnya cukup tahan angin. Kenapa? Karena bodinya ini cukup berat. Jadi seperti kalian tahu Mavic Pro, Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom, drone-drone yang bagus seperti itu, dia bodinya memang sedikit berat. Jadi kalau kalian misalkan main di pantai, kalian nggak usah takut dia kebawa oleh angin. Ya, dan kita mau lihat di sini juga dia udah kasih kita, ini adalah gimbal covernya, dan kamera dari Hubsan Sino 2 Plus ini sudah 4K sampai bisa 60 frame per second. Jadi menurut saya cukup bagus harusnya. Nanti kita bakal, next video kita bakal coba terbangin, kasih kalian lihat bagaimana hasil dari foto dan video dari Hubsan Sino 2 Plus ini. Dan ini juga kita bisa mau copot baterainya, tinggal tarik aja ke samping, lalu kita copot seperti ini ya. Dan baterainya ini dari speknya kata bisa terbang sampai 35 menit, cukup bagus ya, cukup bagus. Itu pun tergantung ya, misalkan kalau kalian mungkin lawan angin mungkin tidak bisa selama itu. Cuman kalau kalian mungkin di dalam kalian terbang yang mungkin anginnya tidak terlalu kencang, harusnya bisa sampai sekitar 30 menitan. Kenapa? Karena kita harus spare, punya waktu buat dia return to home ke tempat kita di mana terbang. Oke, berikutnya kita akan ke remote-nya. Remote-nya cukup unik. Kenapa? Karena ada satu hal yang menarik, ya ini seperti drone mahal. Kenapa? Karena bagian sticknya ini itu bisa dicopot, dia punya sticknya. Kita lihat. Nah, ini bagian bawahnya kita. Di sini ada tulisan pull, kalian tinggal tarik aja, tinggal tarik sini. Nah, dia punya stick itu diumpetin di bagian bawah sini, jadi kalian tinggal ambil aja sticknya. Ya, di sini udah ada kayak busanya begitu, jadi dia nggak akan jatuh. Tinggal kalian masuk ke bagian sini. Jadi ini sudah ada seperti drone mahal ya, drone di atas 10 jutaan yang punya fitur-fitur yang sticknya ini bisa dicopot. Nah, seperti ini. Jadi cukup menarik, desainnya cukup bagus. Oke, nah kalau dia ini dia punya handphone itu taruh di bagian bawah. Nah, dan saya akan mau ambil contoh kalau saya bakal naruh saya punya handphone di bagian bawah. Dan ini handphone saya cukup lebar ya. Ini Samsung Note 10, dia cukup lebar. Jadi kalian nggak usah takut kalau kalian punya handphone yang pakai casing itu nggak akan muat, karena saya akan tunjukkan dia masih bisa spare lagi, tarik ke bawah. Jadi lihat nggak, masih ada sekitar mungkin 0,5 cm lagi. Jadi kalau misalnya kalian handphonenya udah gede terus pakai case lagi, kalian nggak usah takut nggak akan muat di bagian sini. Oke, berikutnya kita akan mencoba bagaimana mengecas kita punya baterai daripada Hubsan Sino 2 Plus ini. Saya mau sharing sedikit bagaimana cara memasang baterai
ini ke kita punya body drone-nya. Kenapa? Dari tadi soalnya saya sempat coba pasang tapi susah masuknya. Nanti saya coba pasang ya begini. Ini nggak masuk-masuk, kayaknya nggak bisa masuk gitu loh. Ternyata ini ada cara tipsnya. Artinya bagian bawah dulu nih, kalian masukin dulu. Nah, baru kalian begini. Jadi tipsnya kelihatannya simple, tapi kalau kalian nggak tahu, mungkin pertama kali masuk, kok nggak bisa masuk ya. Kalau kalian masuknya lurus seperti ini, agak susah. Tapi apabila kalian masuknya pantat dulu begini, nah ini kelihatannya gampang ya. Dan sekarang kita mau coba mengecas baterai kita ya. Nah, di sini ada adaptor kita dan di sini kita akan menggunakan aksesoris kita yang tadi ya. Di sini ada tulisan namanya out, di sini ada tulisan namanya in. Nah, adaptor kita ini kita colokin di bagian yang in ya. Jangan sampai salah mencolok. Lalu kita akan gabungkan dengan kita punya baterai ya. Di bagian baterai kita itu di sini ya, tinggal colokin seperti ini. Kalian bisa lihat seperti ini. Lalu kita tinggal colokkan ke kita punya stop kontak. BTW, dia itu juga sudah bisa menampilkan dia punya baterai berapa. Kita tekan sekali aja. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 3 bar, artinya belum full ya. Kalau full dia sampai 4 bar. Jadi teorinya sekarang baterai kita di atas sekitar 75%-an lah, karena kan 3 bar ya. Nah, cara ngecasnya tinggal colok ke kita punya stop kontak saja. Kita mau lihat apakah ada perubahan. Nah, kalian bisa lihat ya, barnya ini bertambah dari 2 ke 3 ke 4. Ganti lagi 2, 3, 4 ya. Dan di bagian sininya, bagian sini kan bisa lihat tuh ada lampu putih sedang kedap-kedip. Ini artinya ya, baterai ini sedang dicas ya. Nanti kita tinggal tunggu aja. Ini sudah smart baterai, artinya kalian bisa tinggal tidur, dan apabila dia tidak sudah cas full, dia akan bisa mati secara otomatis. Nah, setelah mengecas kita punya baterai drone, kita sekarang akan mengecas kita punya remote control. Pertama-tama kita pengen lihat remote control kita sisa berapa persen, tekan tombol on off aja. Kalian bisa lihat di sini dia tidak bisa menunjukkan berapa persen ya, cuma kalian bisa melihat ada berapa barnya ya, berapa barnya. Ini belum full ya, belum full bawaan dari pabrik. Dan sekarang kita akan mengecas remote-nya. Nah, tadi kan kalian masih ingat nggak, kita dapat kabel USB seperti ini ya, kabel USB seperti ini. Nah, di aksesoris yang tadi di bagian belakangnya itu ada colokan buat USB. Jadi tinggal kita colokin aja di sini ya, colokin di sini. Lalu bagian sininya, nah kalian ke bagian kanan remote di sebelah sini ya. Kalian tinggal colokin ya, tinggal colokin. Nah, ya, setelah dicolok kalian bisa lihat ada tulisan namanya charging. Ya kan, tinggal tidur aja. Nanti kalau penuh dia bakal stop secara otomatis. Dan kalian bisa lihat di sini ada barnya ya, sedang bertambah ke arah full. Oke. Dan sekian video kita hari ini untuk unboxing Hubsan Sino 2 Plus ya. Ini adalah drone dengan kelas tertinggi dari brand Hubsan. Nah, next video kita akan bahas tentang spek dan kita juga akan tes terbang, dan mungkin di next video kita akan coba terbang jauh. Ada jauh dengan drone yang dengan harganya lebih mahal daripada dia, karena speknya katanya dia bisa terbang sampai 9 km. Tapi kan itu spek. Nah, kita akan adu dengan drone lebih mahal daripada dia. Apakah Hubsan Sino 2 Plus ini bisa terbang lebih jauh daripada drone-nya? Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dan apabila kalian suka video ini, silahkan support saya dengan tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe, lonceng ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.